Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putra Ramadhani akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul hubungan antara metode belajar dengan partisipasi belajar peserta bimbingan belajar pada lembaga pendidikan Primagama Belakang Olo, Kota Padang. Nah, ini saya lakukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas akhir saya di mata kuliah penelitian pendidikan 2 yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Setiawati. Langsung saja saya masuk ke bab 1, di mana bab satunya itu pendahuluan. Poin A, latar belakang tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal yang demikian, itu perlu apa adanya pendidikan sehubungan dengan itu. Pendidikan non-formal memegang andil dan atau ikut serta mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Karena pendidikan formal saja belum dapat memenuhi kebutuhan seseorang untuk belajar. Selain daripada itu, para siswa di sekolah formal juga belajar pada jalur pendidikan non formal, seperti para siswa yang mendapat kesulitan belajar di sekolah dengan mengikuti bimbingan belajar. Nah, sehubungan dengan itu, Sujana 2021 menjelaskan pendidikan luar sekolah sebagai usaha yang dilakukan dengan sadar, sengaja, teratur, dan terencana yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya sehingga terwujud manusia yang gemar belajar, mempelajarkan maupun meningkatkan taraf hidup. Salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan bimbingan belajar adalah Lembaga Pendidikan Primagama. Lembaga Pendidikan Bimbingan Belajar Primagama bertujuan membimbing para siswa yang agar mendapatkan bimbingan belajar untuk siswa SMP, SMA, atau yang sederajat dalam beberapa mata pelajaran tertentu yang mereka alami dalam mata pelajaran tertentu seperti matematika, kimia, fisika, sejarah, geografi, dan masih banyak lagi. Nah, langsung pada saat saya melakukan observasi ke lembaga tersebut, ketika kegiatan belajar mengajar, peneliti atau saya sendiri melihat 2 orang murid keluar meninggalkan kelas di waktu setengah jam pembelajaran dimulai, dan setengah jam kemudian hanya 1 orang murid yang kembali dalam kelas. Dan murid yang satu lagi tidak masuk lagi mengikuti pelajarannya. Peneliti melihat masih ada juga murid yang keluar kelas, dan juga ada 2 orang murid yang asik bercerita dengan teman di sampingnya. Partisipasi belajar siswa bimbingan belajar dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tabel ini saya peroleh dari lembaga tersebut. Nah, partisipasi belajar peserta didik bimbingan belajar Lembaga Pendidikan Primagama Belakang Olo, Kota Padang itu mempunyai target itu 75%, baik itu kehadiran, kedisiplinan, keaktifan, itu mempunyai target 75%. Nah, sementara itu berdasarkan data yang saya dapatkan itu tidak ada satupun, baik itu kehadiran, kedisiplinan, dan keaktifan, itu tidak satupun yang mencapai target tersebut. Poin D,
instrumen penelitian 1.1 penyusunan instrumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, sedangkan alat pengumpul data yang digunakan adalah digunakan adalah pedoman angket. Maka variabel-variabel yang diukur melalui angket ini adalah penggunaan metode belajar oleh tentor dan partisipasi belajar peserta didik. Masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala Likert yang mengukur sikap dengan menyatakan selalu atau tidak pernah terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor selalu, skor 4 selalu, skor 3 sering, skor 2 jarang, skor 1 tidak pernah. Uji coba instrumen. Uji coba angket dilakukan dengan cara menentukan responden uji coba. Yang kedua, responden uji coba diambil dari populasi penelitian yang tidak masuk sampel penelitian. Berdasarkan jumlah populasi dan sampel penelitian, maka diperoleh responden sebanyak 10 orang. Nah, selanjutnya uji validitas. Uji validitas ini menggambarkan bahwa pernyataan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Sebelum dibagikan kuesioner kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan. Untuk validitas ini digunakan rumus sebagai berikut. Nah, lanjut uji reliabilitas instrumen. Sedangkan untuk menentukan reliabilitas angket, penulis menggunakan rumus alfa yang ditemukan oleh Arikunto 1993. Keterangannya, R sama dengan tingkat reliabilitas instrumen, K banyak butir pertanyaan, M jumlah varian butir, Ft varian total. Jika R alpha negatif dan kecil dari L tabel, maka tidak reliabel. Sedangkan bila R alpha positif dan besar dari L tabel, maka berarti keseluruhan butir tersebut reliabel. Selanjutnya, teknik analisa data. Poin 1, proses analisa data hasil penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pemberian skor item angket yang disebarkan disediakan 5 alternatif jawaban, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Masing-masing diberi skor sebagai berikut. Skor 4 tidak untuk jawaban selalu, 3 sering, 2 jarang, 1 tidak pernah. Dalam menganalisa pada bagian ini dibagi atas dua bagian, yaitu untuk menggambarkan yang pertama, yaitu untuk menggambarkan penggunaan metode belajar oleh tentor dan partisipasi belajar pada bimbingan belajar yang digunakan rumus presentase yang dikemukakan oleh Sujana 1989. Keterangannya itu P presentase, F jumlah frekuensi, N jumlah responden. B itu poin selanjutnya. Untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, digunakan teknik korelasi produk momen dengan menggunakan rumus sebagai berikut. RXY koefisien korelasi, N besar sampel, X variabel bebas, dan Y variabel terikat. Nah, lanjut ke poin selanjutnya, itu pengolahan data. Data yang telah di-skor dimasukkan ke dalam distribusi frekuensi variabel X dan Y, kemudian dicari skor rata-rata, median, modus, dan standar deviasi untuk mendapatkan gambaran dari dua variabel tersebut. Menentukan, yaitu poin selanjutnya, poin yang kedua, menentukan gambaran secara kualitatif untuk masing-masing variabel. Metode pembelajaran yang digunakan tentor
dan partisipasi belajar peserta bimbingan belajar menurut Arikunto sebagai berikut. Kategori sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Nah, itulah proposal penelitian untuk memenuhi tugas akhir dari penelitian pendidikan 2. Nah, saya ucapkan terima kasih. Jika kurang memuaskan, saya mohon maaf. Sebelumnya saya mengenalkan diri, saya Putra Ramadhani. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.